Dengan Vicky di sini untuk episode kali ini topik yang ingin saya bahas adalah terkait manajemen alergen. Nah, kenapa manajemen alergen ini penting? Karena poin ini, manajemen alergen ini termasuk dalam salah satu klausul yang ada di Food Safety System Certification 22000 atau ISO 22000 juga. Nah, itu kenapa penting bagi kita semua tahu, khususnya di food industry, untuk mengetahui alergen itu apa, kemudian bagaimana cara manage-nya. Oke, lanjut aja langsung ke topik apa yang akan saya bahas di video kali ini adalah pertama terkait pendahuluan. Pendahuluan itu lebih ke garis besar apa itu alergen, reaksi alergi, dan ada yang namanya istilahnya carryover alergen dan sebagainya. Itu pendahuluan. Kemudian daftar alergen. Di sini daftar alergen itu mencakup apa? Bentar ya. Tentang daftar alergen itu apa saja yang termasuk dalam daftar alergen yang disetujui di seluruh negara, salah satunya Indonesia. Kemudian ada namanya istilahnya analisa risiko alergen. Yang keempat adalah identifikasi dan implementasi tindakan pengendalian. Kemudian validasi dan verifikasi tindakan pengendaliannya bagaimana, labeling, sama yang pelatihan. Nah, ke 7 poin ini tidak akan saya bahas semua. Yang di kesempatan kali ini yang saya ingin bahas adalah mulai dari pendahuluan sampai dengan identifikasi dan implementasi tindakan pengendalian dari area kritis. Nah, langsung aja masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pendahuluan sebenarnya di sini tuh ada 3 yang menurut saya itu penting kita tahu dulu, kita sepakat tahu dulu lah ya. Yang pertama adalah alergen. Alergen itu apa? Bahan pangan atau yang menyebabkan reaksi alergi atau intoleran. Bisa bahan pangan, bisa juga yang lain. Contohnya kan obat. Ada yang menyebabkan reaksi alergi. Itu termasuk alergen. Nah, sementara reaksi alergi itu apa? Alergi adalah kegagalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi. Nah, ini singkatnya itu intinya mengganggu imunitas tubuh lah ya, yang diakibatkan oleh reaksi imunologi. Ada yang namanya alergen, kemudian ada namanya alergen ikutan atau carryover. Alergen ikutan atau carryover itu senyawa yang menyebabkan reaksi alergi dan atau intoleransi yang terbawa dari bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong akibat proses penyiapan maupun pengolahan. Jadi intinya apa bedanya sama alergen? Alergen itu merupakan bahan pangannya yang menyebabkan langsung reaksi alergi. Tapi kalau alergen ikutan atau carryover itu intinya sebenarnya bukan termasuk alergen, tapi karena suatu proses, cara penyimpanan, atau proses pengolahan menyebabkan ada kontaminasi silang atau penambahan bahan alergen dalam produk yang sebenarnya bahan itu nggak termasuk bahan alergen. Nah, kayak gitu. Kenapa ini penting alergi? Karena sebenarnya alergen ini juga menyebabkan gejala maupun reaksi tubuh. Misalnya apa? Swelling, pembengkakan, ruam-ruam merah, reses. Reses itu ruam-ruam merah itu paling umum. Jadi kalau alergi terhadap makanan atau obat, yang paling umum muncul tuh ruam-ruam merah. Kemudian ini yang agak berat, difficulty breathing atau kesulitan nafas, sesak napas.
kemudian ada dizziness, pusing, kemudian yang reaksi juga lebih parah adalah diare, gangguan abdomen, sampai muntah. Nah, ini sebenarnya kenapa ini penting, karena sebenarnya alergi itu tidak bisa dianggap remeh. Karena apa? Oh, karena atau juga efek sampingnya cuma ruam-ruam merah, gatal merah, nanti minum obat selesai. Enggak juga. Karena di beberapa orang-orang tertentu itu ada yang sampai menyebabkan kesulitan bernapas, dan itu bahaya banget, bisa menyebabkan fatality atau kematian karena kan kesulitan bernafas. Nah, itu kenapa dalam food industry diatur klausul tersebut, manajemen alergen ini penting. Bagaimana sebuah perusahaan memanage atau mengontrol setiap bahan baku yang digunakan. Kalau memang ada alergen, gimana cara memanagenya? Seperti itu. Nah, tadi kalau udah tahu pendahuluan, ini selanjutnya perlu tahu apa sih atau apa aja yang masuk dalam kategori bahan alergen. Nah, sebenarnya di dunia itu diketahui ada totalnya 12 alergen dalam bahan pangan. Satu kacang, tree nuts, kemudian wheat, tepung gluten, telur, susu, sesame seed itu atau biji sawi, ikan, kepiting, moluska, kedelai, lupin, sama tambahan sulfit. Nah, tapi khusus di Indonesia berdasarkan Perkab BPOM nomor 31 tahun 2018 ini diketahui dari 12 itu totalnya ada 9 atau 10 lah yang termasuk. Yang pertama adalah Cerealia, kelompok-kelompok yang mengandung gluten, misalnya tepung terigu segala macam. Setelah Cerealia atau gluten, kemudian yang kedua telur, ikan, krustase, dan moluska ini jadi satu kelompok di BPOM. Kemudian ada kacang tanah dan kacang kedelai, susu, kacang pohon, sampai sulfit minimum 10 mg per kilo. Nah, ini yang termasuk daftar bahan alergen sesuai atau menurut dalam Perkab BPOM nomor 31 tahun 2018. Di luar itu sebenarnya untuk kayak seperti sesame seed, kemudian lupin, itu sebenarnya juga masuk. Di beberapa negara juga memasukkan dua item ini sebagai bahan alergen, tapi memang di BPOM nggak masuk. Nah, kalau tadi di awal sudah tahu reaksi alergi, apa itu alergen, apa itu alergen carryover. Kemudian di slide ini apa aja yang termasuk dalam daftar bahan alergen juga tahu sesuai dengan Perkab BPOM nomor 31 tahun 2018. Nah, tahapan selanjutnya adalah yang penting apa kalau di pabrik dalam proses memanage atau manajemen alergen. Setelah tahu daftar bahannya, kemudian dilakukan analisa resiko atau kita biasanya nyebutnya adalah risk assessment. Nah, risk assessment ini sebenarnya ada beberapa tahap, tapi yang paling dasar dan yang paling penting itu ada dalam kategori dalam bagian ini. Yang pertama adalah raw material, kedua incoming goods atau barang kedatangan, ketiga adalah proses produksi, keempat labeling, proses labeling dan packing, kemudian juga kelima ada namanya people and training, kemudian R&D ke nomor 6, yang terakhir adalah analisa dan testing, pengujian. Ini sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang beresiko menyebabkan munculnya bahan alergen atau carryover alergen. Tapi di sini nggak akan saya bahas semua. Saya akan fokus pada sampai di titik proses produksi. Kemudian untuk labeling, training, product development, analisa dan testing nanti untuk ada di video selanjutnya. Kita perlu dulu analisa resiko, tahu dulu di raw material bagaimana, proses incoming bagaimana sampai di proses produksi.
Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu namanya direct allergenic material dan cross contact allergen material. Jadi ada dua dibagi. Yang pertama adalah direct allergenic material, itu berarti bahan alergen yang merupakan bagian dari formulasi. Bisa bahan baku, bahan taman pangan, dan bahan penolong. Artinya apa? Yang dalam formulasi, misal produk A, itu ada tepung. Nah, tepung ini termasuk direct allergenic material karena tepung di slide sebelumnya termasuk dalam bahan baku alergen atau yang termasuk dalam bahan alergen. Contoh yang kedua, tepung kedelai. Nah, kalau misalnya dalam komposisi formulasi ada bahan alergen, maka berarti apa? Berarti termasuk direct allergenic material. Nah, bedanya sama cross contact allergen material itu sama kayak tadi yang carryover. Berarti apa? Di mana adanya kontak silang alergen secara tidak disengaja. Misalnya bawaan dari material atau kontak selama proses pengolahan atau proses penyimpanan. Nah, ini analisa resiko. Kita akan bahas satu-satu, dimulai dari analisa resiko raw material. Nah, di sini analisa resiko berarti otomatis lebih ke tepatnya adalah mengidentifikasi dan implementasi tindakan pengendalian. Jadi namanya risk assessment, analisa resiko berarti mengidentifikasi resikonya dulu agar bisa menetapkan tindakan pengendalian. Yang pertama adalah pembelian bahan. Nah, tahap kritikal di sini untuk analisa risiko pembelian bahan adalah pembelian bahan baku meliputi bahan taman pangan, bahan pembantu, bahan pembersih, lubrikan harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan bahan yang berpotensi mengandung alergen. Itu fokus poinnya di identifikasi pembelian bahan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah setiap akan melakukan pembelian bahan, supplier harus direview terlebih dahulu melalui 2 tahap. Yang pertama adalah ngecek bagaimana program manajemen alergen di supplier. Yang kedua, pasti tahu, mintalah status alergen dari masing-masing bahan tersebut bagaimana. Biasanya kalau saya minta alergen statement, itu untuk menentukan bahwa bahan baku yang saya beli terdapat alergen ini. Ada apakah ada alergen tambahan lain yang kita nggak tahu, dan itu harus ada terstate di alergen statement. Maka dari itu, kalau purchasing itu harus mempertimbangkan 2 tahapan ini. Yang satu cek program manajemen alergen, kedua adalah status alergen masing-masing bahan. Nah, tahap yang kedua adalah tadi kalau pembelian bahan udah, tahap yang kedua atau selanjutnya adalah mau nggak mau melakukan penerimaan barang itu kan pasti dibeli. Nah, harus bagaimana cara handling pada saat proses penerimaan. Nah, fokus utamanya adalah setiap penerimaan material harus mengikuti prosedur yang menjamin status alergen dari bahan baku yang dikirim dan diterima sesuai dengan alergen statement yang diberikan. Jadi di sini setiap bahan baku yang tidak jelas bagaimana, maka status bahan baku tersebut tidak diizinkan untuk diterima. Nah, sementara bahan baku yang sudah jelas status alergennya, maka harus dilabel dengan jelas status alergennya. Jadi harus muncul nih bahan baku A mengandung alergen apa atau kemungkinan mengandung alergen apa, itu harus ditempel label dengan yang jelas. Itu tahapan penerimaan. Kalau udah diterima, udah dikasih label, tahapan selanjutnya adalah bagaimana cara penerimaan bahan baku dan penyimpanannya. Nah, di penyimpanan yang wajib kita tahu adalah yang di sini, setiap bahan baku yang diterima harus disimpan dengan baik untuk menghindari kontak langsung dengan alergen. Jadinya setiap bahan baku itu harus terpisah, harus dipisah antara mana yang alergen, mana yang non alergen. Kalau di tempat saya itu ada pemisahannya bagi 2, satu alergen,
Kemudian yang kedua Na atau non-alergen. Jadi terpisah. Toh kalau berdekatan itu harus ada separasi yang jelas. Jadi kayak ada tembok gitu di sini. Ada tembok yang memisahkan antara alergen dengan non-alergen. Goalnya apa? Goalnya agar tidak ada reaksi cross kontaminasi dari non-alergen ke alergen atau alergen ke non-alergen. Nah, ini yang patut dihindari. Maka misal adanya yang berdampingan itu harus ada jarak atau pemisah yang jelas. Itu selama proses penyimpanan. Kalau udah diterima, disimpan, tahapan yang ketiga adalah proses produksi nih. Masih diproduksi. Nah, diproduksi itu juga harus diatur. Apa yang perlu diatur? Ada 4 poin. Yang pertama adalah 1, penjadwalan produksi, kedua, labeling bahan baku, ketiga, penimbangan bahan baku, yang keempat adalah cleaning. Nah, kita mulai satu-satu. Terkait penjadwalan produksi, itu harusnya membuat matriks terlebih dahulu, matriks produksi alergen. Nah, kita itu ngedevelop matriks dulu, mapping lah ya. Agar apa? Itu syaratnya produksi untuk produk yang seharusnya tuh gini, produksi produk yang tidak mengandung alergen terlebih dahulu. Itu wajib. Jadi nggak mengandung alergen, baru selanjutnya produksi mengandung alergen. Pertanyaannya gini, loh bahan baku saya ini atau produknya saya ini pakai alergen semua kok, terus bagaimana? Nah, itu matriks produksinya itu harus mendahulukan atau memprioritaskan produk yang paling sedikit mengandung alergen atau mengandung alergen yang sedikit tapi juga yang sejenis. Itu untuk penjadwalan proses produksi. Kalau udah dijadwalin, di labeling. Nah, syaratnya di label adalah setiap bahan baku yang digunakan di produksi itu harus ada labelnya. Bahan baku yang dari gudang, misalnya nggak ada label, itu mau nggak mau dibalikin. Kalau memang ditemukan nggak ada label. Itu untuk memastikan apa proses atau tidak menghindari adanya cross kontaminasi dari yang mengandung alergen ke non alergen. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah penimbangan bahan baku. Nah, setiap penimbangan bahan baku ini yang mesti dicatat bahwa setiap alat, utensil yang akan digunakan harus dedicated, artinya spesifik untuk masing-masing alergen dan diberi warna untuk penandanya. Kalau di tempat saya itu dibagi 3. Nah, untuk yang ini itu dibagi 3. Satu adalah alergen A, itu tepung atau gluten. Kemudian alergen B itu untuk yang full cream. Kemudian yang C itu untuk soya atau kedelai. Nah, setiap alatnya itu masing-masing punya mana scoop yang untuk mengandung alergen A, kemudian scoop ada yang mengandung alergen B, kemudian scoop untuk alergen C. Nah, ada juga yang untuk khusus non alergen. Ini kita juga pisahkan. Meskipun base-nya produk saya itu dalam artian alergen semua, pasti ada mengandung alergen, tapi tetap kita harus memanage agar mengurangi resiko cross kontaminasi dari yang hanya mengandung alergen gluten, jangan sampai kecampuran kayak dengan full cream atau soya. Nah, ini yang patut dihindari. Maka dari itu setiap alat, utensil, apapun itu kita pisahkan. Dipisahkan bagaimana? Diberi tanda. Nah, yang terakhir adalah kalau diproduksi tentu nggak lepas dari proses namanya cleaning. Nah, cleaning ini adalah kita metodenya apa? Metodenya dengan dry cleaning. Menggunakan mesin vakum untuk menghilangkan residu alergen. Nah, pertanyaannya bisa nggak cuma di lab aja atau pakai chemical. Nah, setahu saya protein itu nggak bakal hilang meskipun dikasih alkohol segala macam. Beda hal dengan kayak ada kontaminasi bakteri atau mikroba itu bisa hilang. Tapi khusus alergen
cara yang paling efektif adalah metode dry cleaning menggunakan mesin vakum. Jangan sampai istilahnya ada residu yang nempel lah di permukaan. Itu kenapa metode kita itu menggunakan dry cleaning. Itu tadi proses produksinya. Nah, ini mungkin yang slide terakhir. Kalau tadi kita udah tahu bahwa satu ada pendahuluan, tahu apa itu alergen, apa itu reaksi alergi, apa itu alergen carryover. Kemudian selanjutnya setelah tahu apa itu alergen, bahan-bahan apa sih yang masuk bahan alergen. Nah, berdasarkan Perkab POM nomor 31 tahun 2018. Nah, di situ juga udah dijelaskan. Nah, setelah tahu daftar bahannya apa, baru dilakukan istilahnya risk assessment, analisa risiko dari area kritis. Mulai dari pembelian, kedatangan bahan, penyimpanan di gudang, terakhir di proses produksi. Nah, tapi kan di situ ada berjalannya kan nggak mungkin ngejamin nggak ada kita handling aman mulus tanpa pernah ada jatuh, kan nggak mungkin. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya itu kejadian, ada kita orang gudang tiba-tiba nyenggol atau apa terus jatuh nih tepungnya, itu soalnya pernah kejadian di tempat saya. Nah, kalau memang kejadian kayak gini, apa yang mesti harus dilakukan? Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah isolasi, isolate daerah yang terkena tumpahan alergen. Kemudian tumpahan tersebut pastikan dibersihkan menggunakan vakum. Lagi-lagi metodenya dry cleaning. Pastikan menggunakan vakum, tidak menggunakan kompres air atau udara kompresor. Kenapa? Pertanyaannya. Karena kalau menggunakan kompresor air itu menyebabkan kayak apa ya? Berterbangan kan kayak jos gitu loh. Nah, itu kan kayak menyebabkan debu itu atau tekstur yang tepung kayak itu menjadi berterbangan. Beda kalau vakum kan disedot. Nah, itu kenapa metode clean yang paling efektif untuk alergen adalah menggunakan metode dry cleaning. Tidak menggunakan, tapi dry cleaningnya menggunakan mesin vakum, bukan kompres air atau yang lain. Nah, itu tadi sekilas tentang manajemen alergen. Singkatnya ya, itu mulai dari pendahuluan, daftar bahan alergen, analisa resiko area kritis, sampai bagaimana handling itu kalau handling khusus untuk bahan alergen tumpah. Nah, itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi yang khususnya cari tahu manajemen alergen itu gimana sih, yang lagi ngedevelop, ngedesain program manajemen alergen. Nah, ini salah satunya. Feel free to discuss. Kalau memang ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar. Kemudian di sini bukan saya bermaksud menggurui atau apa, tapi lebih kepada sharing. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas dari penjelasan saya, bisa kalau pengen koreksi silakan, karena memang sifat ini terbuka. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kalau memang bermanfaat, bisa dibantu share ke teman-teman semua, agar kebahagiaan seseorang kreator nggak diukur dari duit atau apapun, tapi lebih ke bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja, sampai jumpa di episode berikutnya.